Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sebagai pembawa amanah, tentunya di channel kesayangan kita semua, yaitu Hamlock Channel. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti para sahabat semua tidak asing dengan khalifah yang kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau adalah sosok sahabat Nabi yang patut diteladani, hingga beliau pantas menjadi seorang wali Allah karena beliau adalah seorang pemimpin umat Islam, khalifah yang kedua, menggantikan sahabat Nabi yang telah wafat sebelum Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad SAW menjuluki beliau Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Bahkan setan pun akan lari apabila bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab, seorang wali Allah yang memiliki derajat sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan bahwa Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 10 tahun memimpin, beliau dapat mengembangkan Islam sangat pesat. Beliau berhasil membebaskan negeri jajahan Romawi dan Persia, dan peristiwa yang sangat besar, yaitu merebut Baitul Maqdis dari kekuasaan Romawi. Di balik keberhasilannya menjabat sebagai seorang khalifah sekaligus Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab memiliki karomah yang sangat luar biasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ataupun menyebutkan 3 kelebihan ataupun karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Umar bin Khattab. Karomah yang pertama, berbicara dengan ahli kubur. Diceritakan bahwa ketika Sayyidina Umar bin Khattab melewati pemakaman Baqi di Madinah, beliau mengucapkan salam, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, wahai para penghuni kubur. Aku kabarkan bahwa istri kalian sudah menikah lagi, rumah kalian sudah ditempati, kekayaan kalian sudah dibagi-bagi." Dan kemudian dengan anehnya ada suara tanpa rupa menyahut, "Wahai Umar bin Khattab, aku kabarkan juga bahwa kami telah mendapatkan balasan atas kewajiban yang telah kami lakukan, keuntungan atas harta yang telah kami dermakan, dan penyesalan atas kebaikan yang kami tinggalkan." Bisa kita bayangkan apabila hal itu terjadi pada kita, pasti kita akan kaget dan takut bahwa ada suara di sebuah pemakaman tanpa wujud yang menjawab salam kita. Lalu karomah yang kedua, bisa berbicara dengan Syariah yang saat itu memimpin perang melawan Persia di Nihawan. Diceritakan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab mengangkat Syariah sebagai panglima perang kaum muslimin ketika menyerang Persia.
Di gerbang Nirhawan, Saria dan pasukannya terdesak karena jumlah pasukan musuh yang sangat banyak, sehingga pasukan Muslim hampir saja kalah. Sementara di Madinah, Sayyidina Umar naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Di tengah khutbahnya, Sayyidina Umar berseru dengan suara yang sangat lantang, "Wahai Sariyah, berlindunglah ke gunung. Barang siapa menyuruh serigala untuk mengembala kambing, maka ia telah berlaku zalim." Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Sariyah dan seluruh pasukannya yang ada di gerbang Nihrawan dapat mendengar suara Umar yang berada di Madinah. Maka pasukan muslimin berlindung ke gunung dan berkata, "Itu suara Khalifah Umar." Akhirnya mereka selamat dan mendapatkan kemenangan. Pada awalnya banyak umat muslim yang bingung dengan suara yang dilantangkan oleh Sayyidina Umar. Akan tetapi setelah kejadian yang dialami Sariyah dan pasukannya, dan Sariyah dan pasukannya telah kembali ke Madinah, maka para kaum muslimin menjadi jelas apa yang dimaksud dengan suara yang dilantangkan oleh Sayyidina Umar. Akan tetapi perlu diketahui, Sayyidina Umar tidak bermaksud untuk menunjukkan karomahnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menampakkan karomah tersebut, sehingga pasukan muslimin di Nihrawan dapat melihatnya dengan mata telanjang. Seolah-olah Sayyidina Umar menampakkan dirinya secara nyata di hadapan para pasukan yang sedang berada dalam desakan di Nihrawan. Padahal saat itu para pasukan tahu bahwa Sayyidina Umar berada di Madinah. Sungguh luar biasa karomah ini membuat pasukan muslimin yang awalnya terdesak bisa memenangkan peperangan melawan Persia. Lalu karomah yang ketiga yang dimiliki oleh Sayyidina Umar, yaitu menghentikan goncangan bumi saat terjadi gempa bumi. Dalam kitab Al-Samil, Imam Al-Haramain menceritakan karomah Sayyidina Umar ketika terjadi gempa bumi pada masa pemerintahannya. Pada saat itu Sayyidina Umar mengucapkan pujian dan sanjungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal bumi bergoncang begitu menakutkan. Kemudian Sayyidina Umar memukul bumi dengan kantong tempat susunya sambil berkata, "Tenanglah wahai bumi, bukankah aku telah berlaku adil kepadamu?" Bumi kembali tenang saat itu juga, karena pada saat itu Umar bin Khattab adalah khalifah Allah bagi buminya dan bagi penduduk buminya, sehingga Sayyidina Umar mampu memerintahkan dan menghentikan gerakan bumi. Bagaimana dia bisa menegur kesalahan-kesalahan penduduk bumi? Sebenarnya masih sangat banyak karomah yang dimiliki wali Allah satu ini. Seorang wali Allah sekaligus sahabat Nabi Muhammad SAW memiliki derajat yang sangat tinggi, terkenal sebagai pemimpin yang sangat adil di masanya. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab.